Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ganaci, bertemu lagi dengan saya Kak Vira di channel YouTube Ayu Cerdas Indonesia. Nah, kali ini Kak Vira mau membawakan satu tema mengenai meneladani sikap percaya diri oleh Nabi Muhammad SAW. Adik-adik sudah mengerti belum apa yang dimaksud dari percaya diri? Nah, Kak Vira jelaskan ya, percaya diri merupakan bentuk atau upaya kita mempercayai bahwa kita mampu dan kita bisa melakukan suatu hal. Nah, karena kita diberi kemampuan untuk percaya diri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus bersyukur akan kemampuan yang kita semua miliki, karena setiap manusia yang terlahir di muka bumi pasti memiliki kemampuan. Nah, maka daripada itu, karena kita dikaruniai kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus memanfaatkan kemampuan kita dan rasa percaya diri kita untuk hal-hal yang baik. Jadi tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak terpuji ya teman-teman. Oke, contoh simple yang bisa Kak Vira ambil dalam pembahasan sikap percaya diri. Nah, misalnya dalam kegiatan belajar, misalnya nih adik-adik kalau belajar mengerjakan soal, nah tiba-tiba ada soal yang susah nih, tapi adik-adik itu ragu sama jawabannya adik-adik sendiri. Adik-adik pengen memastikan dengan cara apa? Mencontek. Nah, padahal kan kalau adik-adik tahu mencontek itu tidak baik, bukan hal yang bisa dibenarkan. Nah, karena kita semua sudah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rasa percaya diri, maka alangkah lebih baiknya kita mempercayai jawaban diri kita sendiri. Jadi, meskipun kita ragu, sebisa mungkin kita berusaha dulu untuk menjawab soal-soal yang ada dengan kemampuan kita sendiri. Dan sisanya kita pasrahkan dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya hasilnya memuaskan. Seperti itu. Nah, tahu nggak sih kenapa kok kita hari ini membahas tentang meneladani sikap Nabi Muhammad SAW, yakni sikapnya yang memiliki rasa percaya diri. Nah, karena pada zaman Rasulullah SAW, pada zaman Nabi Muhammad, di mana pada masa itu masih banyak sekali kaum-kaum kafir yang belum memahami dan juga belum terketuk hatinya untuk masuk ke agama Islam. Namun pada saat itu Nabi Muhammad SAW telah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus menyebarkan dan berdakwah kepada seluruh masyarakat di tanah Arab agar agama Islam dapat menyebar hingga ke seluruh penjuru bumi. Allah pun telah menjanjikan juga kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya beliau akan selalu berada di dalam perlindungannya selama ia terus melakukan kebajikan dan tidak membalas kejahatan. Seperti itu. Apa adik-adik tahu ceritanya gimana sih kok bisa agama Islam itu sekarang jadi agama yang paling besar di seluruh dunia? Di balik itu semua ada perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan dakwahnya ke seluruh umat Islam. Setelah Nabi Muhammad menerima wahyu, awalnya Nabi Muhammad juga merasa tidak percaya diri adik-adik, karena Nabi Muhammad juga takut jumlah kaum kafir itu lebih banyak daripada jumlah kaum muslimin pada saat itu. Sehingga Nabi Muhammad juga memiliki rasa takut bahwasanya nantinya akan dijahatin atau nantinya akan terjadi apa-apa dengan keluarganya. Tapi karena Nabi Muhammad berpegang teguh dengan janji Allah, dan janji Allah tidak akan pernah berdusta, bahwa Allah akan melindungi Nabi Muhammad di sepanjang perjuangannya memperjuangkan agama Islam. Pada awalnya ketika Nabi Muhammad mulai berdakwah, dakwahnya itu juga nggak terang-terangan ya adik-adik, karena Nabi Muhammad juga masih sedikit takut gitu. Nabi Muhammad sedikit takut, jadi dakwahnya dilakukan secara diam-diam dan hanya ke beberapa orang terdekatnya saja. Jadi dakwahnya pertama ke orang-orang terdekat Nabi Muhammad. Itu pun dakwahnya juga tidak langsung diterima. Jadi perlu proses yang panjang. Dakwah terus setiap hari dengan orang-orang yang berbeda. Dan tanpa disangka, lambat laun pun
Nabi Muhammad akhirnya memiliki pengikut yang banyak. Akhirnya banyak kaum kafir Quraisy yang terketuk hatinya mendapatkan hidayah dari Allah dan memilih untuk menyembah Allah dengan memeluk agama Islam. Namun yang namanya perjuangan tidak berhenti sampai di situ. Semakin Nabi Muhammad memiliki banyak pengikut, semakin pula banyak yang membenci Nabi Muhammad. Banyak yang mengatakan Nabi Muhammad ini adalah orang yang omong kosong, orang yang tidak memiliki fakta berdasar tentang apa yang disampaikannya. Banyak kaum kafir Quraisy yang masih tidak mempercayai keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Nabi Muhammad pun tidak gentar, karena semakin banyak dakwah yang beliau lakukan, semakin banyak pengikut dari agama Islam, beliau pun juga semakin memiliki tekad yang kuat untuk terus menyebarkan agama Islam, dan rasa kepercayaan diri dari Nabi Muhammad pun juga bertumbuh semakin besar. Apapun yang terjadi, Nabi Muhammad tetap melakukan dakwah meskipun dicemooh, dihina, bahkan dilempari kotoran, tapi Nabi Muhammad tetap meneruskan kegiatan berdakwah tersebut karena hidayah yang dapat memberikan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, dari sepenggal kisah Nabi Muhammad SAW dalam memperjuangkan agama Islam, maka dari itu kita adik-adik sebagai manusia, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita juga harus meneladani sikap beliau yang satu ini. Makanya kenapa Kak Fira bilang ke adik-adik semua bahwasanya kita juga harus merasa percaya diri dengan kemampuan kita, karena apapun yang kita kerjakan selagi itu hal baik, insya Allah Allah akan selalu menyertai langkah kita, seperti itu. Nah, ingat ya, sekali lagi adik-adik, pesan dari Kak Fira, tanamkan sikap percaya diri dalam diri kita sendiri dan terus berbuat kebaikan, jangan pernah berbuat keburukan ya. Kalau kita dijahatin sama orang, jangan dibalas kejahatan, tetap balas dengan kebaikan. Insya Allah semua langkah baik kita akan diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, adik-adik semuanya sudah paham ya sampai di sini. Nah, sayang sekali waktu kita terbatas, jadi mungkin kita akan ketemu lagi di video selanjutnya bersama Kak Fira di channel YouTube Ayo Cerdas Indonesia. Sampai jumpa adik-adik.